SPO pemasangan NGT. Alat yang saya perlukan adalah NGT-nya, nasal gas produknya sesuai dengan ukuran disesuaikan saja. Kemudian gel untuk fiksasi, kata tertib, stetoskop. Mulai dulu untuk menjaga privasi pasien. Pertama, saya mencuci tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, saya langsung menyiapkan stetoskop di leher saya. Kemudian saya menggunakan sarung tangan. Pemasangan NGT merupakan tindakan yang bersih saja, tidak perlu steril. Untuk NGT-nya sendiri ada yang biasa dan juga ada yang silikon. Yang biasa bisa untuk dipakai selama 7 hari, tapi yang kira-kira butuh perawatan lama kita siapkan saja yang silikon karena ini bisa bertahan sampai kurang lebih 30 hari. Kemudian kita mempersiapkan pasiennya, kita perhatikan, lalu kita mengukur batas atau panjangnya selang NGT yang akan kita masukkan. Cara mengukurnya adalah kita ukur dari telinga sampai ke hidung, kemudian dari hidung sampai ke lambung. Kurang lebih batasnya biasa untuk orang dewasa disesuaikan, ini batasnya 60 cm. Kemudian sebelum saya pasangkan, saya menggunakan gel di ujung NGT-nya. Kemudian saya memasukkannya melalui hidung pasien yang terdekat dengan saya. Masukkan sambil arahkan pasiennya untuk menelan. Meskipun pasiennya tidak dapat merespon dengan perkataan, namun tetap kita harus komunikasikan. Bapak ditelan ya, saya masukkan sarungnya. Pastikan masuk ke dalam lambung. Biasanya suka ada yang keluar lewat mulut, tapi pastikan saja pasiennya dapat menelannya hingga masuk ke lambung. Setelah sampai sesuai dengan batas yang ditentukan, baru kita fiksasikan dan kita alirkan NGT yang sudah terpasang. Selesai dipasang, lihat respon pasien, apakah ada residu atau tidak di selangnya. Kemudian untuk memastikan, biasanya kalau memang sudah keluar cairan itu sudah tepat. Tapi untuk lebih memastikan lagi, jika tidak keluar cairan, berarti kita harus memeriksanya dengan stetoskop di lambung. Lalu kita masukkan udara 10-20 cc. Kalau sudah berbunyi sampai di lambung, berarti sudah tepat masuk. Setelah selesai saya lakukan pemasangan NGT, kemudian saya lihat respon pasien, lalu memberitahu rencana tindak lanjut setelah ini akan diberikan diet kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ke depan baru kita berikan diet. Baik, terima kasih Bapak, alatnya sudah terpasang. Setelah itu baru saya lepaskan sarung tangan, mencuci tangan, dan juga mendokumentasikannya di status pasien. Melakukan prosedur pemberian diet melalui NGT nasal gaster tube. Peralatan yang saya butuhkan adalah pertama dietnya, pastikan dietnya cair, dan jikalau ada obat-obatan oral yang perlu disertakan boleh digerus dan dihaluskan dan dicampur ke dalam diet. Kemudian spuit kata tertib, tisu sebagai pengawas, kemudian sarung tangan dan juga air putih. Langkah yang saya lakukan adalah pertama saya menyapa pasien dan memperkenalkan diri. Selamat malam Bapak, saya dengan Rodia. Boleh sebutkan nama Bapak. Karena pasiennya tidak sadar, maka saya mengecek gelang pasien. Setelah sesuai bahwa betul pasien ini akan saya berikan diet, baru saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Lanjut ke fase kerja. Yang pertama saya lakukan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan hand rub 6 langkah. Lalu saya menggunakan sarung tangan. Sebelum saya memberikan diet cair tersebut, saya harus memastikan ketepatan dari NGT-nya. Pastikan tidak ada residu dan ketepatan NGT tersebut. Baik, saya akan memberikan dietnya. Bapak, saya berikan minumannya ya, makanannya ya, dan obat-obatannya.
diitnya. Sebelum saya tuangkan, saya tekuk di selangnya. Tuangkan perlahan. Perhatikan respon pasien saat pemberian diit. Apakah ada batuk atau tidak? Saat memberikan diit, jangan didorong, biarkan mengalir dengan alami. Lalu dibilas dengan air mineral atau air putih 10-20 cc. Gunanya supaya tidak mampet di selang NGT-nya. Setelah selesai diberikan, jangan lupa NGT-nya ditutup. Kemudian rapikan. Bapak sudah selesai diberikan susunya dan obat-obatannya ya. Nanti kita berikan lagi di selanjutnya 4 jam kemudian ya Pak. Setelah saya memberikan diit, saya merapikan alat-alat. Dan berpamitan kepada pasien. Bapak sudah selesai, saya berikan diitnya ya. Saya permisi ya Pak. Kemudian mencuci tangan dan mendokumentasikan tindakan di status pasien.